Berbicara tentang masalah hadis riwayah, beliau punya kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang memuat berbagai macam hadis yang beliau ringkas dan beliau sadurkan dari Al-Ummahat As-Sitt. Ya, dari kitab hadis yang 6. Ya, itu beliau ambil tanpa menyertakan sanad. Jadi kalau kita pengen tahu sanad atau mata rantai periwayatan yang ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin, maka kita harus kembali kepada kitab induknya. Karena memang di situ Al-Imam Nawawi untuk meringkas, beliau tidak menyertakan sanad di situ. Tapi bukan berarti hadisnya kemudian menjadi dhaif, karena memang hadis yang beliau tuliskan di Riyadhus Shalihin ini ada di dalam kitab-kitab induk, dalam kitab hadis riwayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawayna ta'allum wa ta'lima wa tadhakkur wa tadhkira wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma ya khairan nasirin, nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahfaduna biha bima hafidta bihi dzikra ya qawiyyu ya matin. Jamaah kaum muslimin, as'adakumullah. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita kembali dapat berkumpul bersama untuk kita mengkaji hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana hadis ini juga bagian dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari hawa nafsu, melainkan setiap ucapannya itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masuklah kita kepada hadis yang pertama dari kitab Qutuful Falihin yang dituliskan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mana kitab Qutuful Falihin ini adalah hadis-hadis singkat, pendek, ya, yang disarikan atau dirangkum dari kitabnya Sayyidina Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang sangat fenomenal, kitab yang dipenuhi dengan keberkahan, ya, yang mana kitab ini dikaji oleh banyak kaum muslimin di hampir seluruh penjuru bumi. Sayyidina Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi adalah salah seorang ulama besar yang ada di abad ke-7 Hijriyah, yang mana beliau ini bermadhab Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i, dan ini dapat kita deteksi dan kita telusuri dari karya-karya beliau di dalam bidang fikih
ataupun di dalam karya beliau di dalam bidang syarhul hadis, ya. Meskipun kitab Riyadhus Shalihin beliau juga dikaji bukan hanya oleh orang-orang yang bermadhab Syafi'i, baik dari madhab yang lain, madhab Maliki, Hanafi ataupun Hambali juga sama mengkaji kitab beliau. Dan uniknya lagi, mereka yang anti madhab pun, ya, mereka yang anti madhab dan terkadang suka mengkafirkan mereka yang bermadhab, ini juga mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Makanya lucu, ya, aneh bin ajaib, mereka mengklaim bermadhab itu adalah bagian dari sebuah bid'ah dhalalah, karena katanya bermadhab nggak ada di zaman Rasulullah, tapi kemudian mereka menggunakan kitab yang dituliskan oleh ulama yang bermadhab untuk kajian mereka. Nah, ini unik, ya. Seharusnya kalau menganggap bermadhab itu adalah sesuatu yang bid'ah, dan bid'ah itu pelakunya adalah mereka yang tersesat, dan sesat itu adanya di neraka, berarti penulis Riyadhus Shalihin ahlul bid'ah. Berarti Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi adalah pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah berarti pelaku kesesatan. Kalau pelaku kesesatan berarti adanya di neraka. Kok ente pakai kitab ahli neraka buat kajian ente? Ya, ini adalah takhabbut fil mizan, ya. Ini adalah kekeliruan dan kesemerautan di dalam pola pikir, di dalam cara pandang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kita tahu betapa mulianya dan agungnya beliau, ya, yang meskipun umurnya ini sangat singkat, ya. Beliau itu umurnya nggak sampai 50 tahun, ya. Umur 40 tahun lebih sedikit beliau sudah mangkat, beliau wafat, dan seumur hidup dihabiskan untuk khidmah kepada ilmu sampai lupa nikah. Makanya dulu kita lagi zaman nyantri, sebelum nikah kalau ada undangan walimatun nikah, ceramah acara pernikahan, terkadang sebagian ustadz di kampung itu pikirannya agak kolot. Kita diomelin ceramah pernikahan, ngapain ente ceramah pernikahan, ente sendiri belum nikah, ya, ente sendiri belum nikah. Ya, akhirnya kita jawab dengan sederhana dengan dua jawaban. Satu, kalau begitu nggak boleh juga ceramah kematian, karena yang ceramah kematian belum pada mati. Kalau nggak boleh ceramah nikah karena belum nikah, berarti nggak boleh ceramah kematian karena belum mati. Kalau mau ceramah kematian, mati dulu baru ntar ceramah kematian. Yang kedua, kita sampaikan kitab Minhajut Thalibin itu adalah kitab tertinggi dalam madhab Syafi'i, kitab fikih dalam madhab Syafi'i, ya. Untuk urusan matan itu yang paling tinggi adalah Minhajut Thalibin. Dia ini kitab yang memang semuanya membahas tentang madhab Syafi'i, fikih madhab, belum masuk ke dalam ranah fikih muqaran, fikih perbandingan, belum, ya. Tapi ini adalah kitab matan paling tinggi yang mayoritas pembahasannya atau paling banyak pembahasan Imam Nawawi di situ adalah masalah nikah. Sampai-sampai para masyaikh kita selalu bilang, kalau ibadah ente pengen bener, baca Muqaddimah Hadramiyah. Karena kitab Muqaddimah Hadramiyah ini adalah kitab fikih yang mengulas secara detail tentang ahkamut thaharah dan ahkamus shalah, ya. Terus kalau ente pengen ibadah hajinya detail rapi, maka pelajarilah kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, ya. Ini kalau ngebahas masalah bab haji, wah ini detail sekali di dalam kitab Umdatus Salik. Nah, kalau pengen bab nikahnya mantep dari kitabun nikah, masalah khitbah, kemudian masalah tolak dengan berbagai macam jenisnya, masalah faraid dan lain-lain sebagainya, alaika bil minhaj, belajarlah minhaj. Nah, Imam Nawawi panjang ngebahas masalah nikah di dalam minhajnya, tapi beliau sendiri sampai akhir hayatnya tidak menikah, ya. Satu ketika ditanya, ya Imam, kenapa enggak nikah? Kata beliau, dzubihal ilm baina fakhdain nisa, ilmu itu disembelih di selangkangan orang wadon.
Kenapa? Karena kalau udah ngaji, kalau udah nikah biasanya ama ngaji intensitasnya kurang, ya, intensitasnya kurang. Akhirnya dijawab sama guru-guru kita kalau lagi baca ibarah kayak begini, innama dzubiha linakulah, ya, disembelih biar kita makan, bukan buat dianggurin, gitu. Jadi semuanya tergantung kepada bagaimana orientasi masing-masing dan bagaimana niatnya masing-masing. Ada yang memang ulama sepanjang hidupnya mereka nggak nikah karena terlalu fokus dengan ilmu, dan ini juga merupakan satu alasan yang bisa dibenarkan. Ada yang memang ulama sengaja ingin memperbanyak keturunan dengan kemudian ia menikah. Sampai guru dari para guru-guru kami, seorang ahli hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal dari Syria, Sidi Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau menulis sebuah kitab judulnya Al-Ulama'ul Uzzab Alladina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama jomblo yang mereka lebih memprioritaskan ilmu daripada menikah. Itu banyak tuh ulama-ulama yang kemudian memilih hidupnya jomblo fisabilillah, ya, jomblo fisabilillah. Kalau kita kan banyak yang jomblo fisabili melongo, ya. Kalau ono jomblonya fisabilillah emang buat nuntut ilmu, buat ngaji. Kalau ini jomblonya fisabili melongo, ya, jomblonya emang karena pelangap longo. Taib, ini Sayyidina Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau punya banyak karya di dalam bidang hadis. Baik hadis tersebut adalah matan ataupun syarah ataupun ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis beliau punya kitab yang dijadikan pedoman, dan ini Masya Allah, Al-Imam Nawawi ini salah satu ulama yang multi talent, ya, yang mana kitab-kitab karya beliau itu menjadi pegangan di bidangnya, sehingga sulit untuk untuk menyematkan gelar beliau ini keahliannya apa? Karena di semua bidang ahli. Kita pengen anggap beliau sebagai seorang faqih, beliau ini lebih dari hanya sekedar faqih. Bahkan kita punya aturan di dalam madhab Syafi'i, Pak. Ya, kita punya aturan di dalam madhab Syafi'i dalam istilah yang disebut sebagai muharrir madhab. Apa itu muharrir madhab? Muharrir madhab itu adalah mereka yang menyusun ulang kembali apa yang disampaikan oleh pendiri madhab, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian mereka yang menyusun ulang lalu menata kembali masalah-masalahnya, dalil-dalilnya, dan juga kuyud-kuyudnya yang menjadi kriteria yang mengikat di dalam setiap masalah. Ini di dalam madhab Syafi'i kita punya aturan, kalau ada khilaf, perbedaan pendapat antara Al-Imam An-Nawawi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i, ya, yang notabene Imam Rafi'i ini adalah seniornya Imam Nawawi, maka pendapat tersebut maka khilaf tersebut yang dikedepankan adalah pendapatnya Imam An-Nawawi. Jadi kalau ada khilaf, ada perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, para ulama yang datang setelahnya lebih mengedepankan untuk mengambil pendapatnya Imam Nawawi ketimbang pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i. Kenapa? Banyak faktor. Satu, Al-Imam Nawawi lebih faham tentang ilmu hadis dan juga syarah hadis ketimbang Al-Imam Ar-Rafi'i. Ya. Kemudian Al-Imam Nawawi lebih faham wujudul istidlal, ya, wujuhul istidlal, cara mengambil dalil, ya, walaupun Al-Imam Ar-Rafi'i faham, ya, tapi dalam hal ini Al-Imam Nawawi sedikit lebih unggul ketimbang Al-Imam Ar-Rafi'i. Dan tahrirul madhab yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi ini masih lebih unggul ketimbang Al-Imam Ar-Rafi'i. Bahkan ikhtiyarun Nawawi, apa yang menjadi pendapat pribadinya Al-Imam Nawawi di dalam madhab Syafi'i, itu dituliskan dan diabadikan oleh ulama-ulama yang datang setelahnya dan dianggap sebagai sebuah pendapat yang cukup kuat. Ini kalau kita berbicara beliau dari sisi keahliannya dalam bidang fikih, bukan hanya sekedar nakil, bukan hanya sekedar orang yang meriwayatkan madhab, bukan hanya sekedar orang yang ngutip madhab, ya. Kalau kita kan muqallid, masih ikut-ikutan,
ya, sama sedikit nakil, ngeriwayatin, itu juga kadang salah riwayatnya. Kadang salah riwayatnya. Oke, dalam ilmu hadis, ilmu mustalah, beliau ulama besar dan kitabnya dijadikan sandaran utama untuk sebagai pijakan sebelum nanti menuju kitab-kitab yang lebih besar. Ya, beliau punya kitab namanya Nuzhatun Nadhar, Syarah Nukhbatul Fikar. Nah, ini jamaah sekalian dijadikan sebagai pegangan dasar kalau kita pengen belajar ilmu mustalah, biar tahu mana hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, mutawatir, gharib, aziz, masyhur dan lain-lain sebagainya. Ini pakai kitabnya Imam An-Nawawi. Kalau kita pengen berbicara beliau dalam keahlian dalam bidang fikih muqaran, fikih perbandingan madhab, maka beliau ahlinya. Bahkan kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya, yang mensyarah kitabnya Al-Imam Syairazi, ini Masya Allah isinya berjilid-jilid, Pak, ya, sampai 20 jilid lebih. Kita baru ngelihat jilidannya aja udah puyeng, ya, apalagi baca bahasa Arabnya, bahasa Arabnya. Di dalamnya memuat pendapat 4 madhab dengan bahasa yang rumit. Kalau fikih 4 madhab yang sekarang dimuat oleh penulis-penulis kontemporer seperti misalkan Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekhu Masyaikhina Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini bahasanya masih bahasa sederhana, bahasa kontemporer, ya. Jadi bahasa kitab klasik ditransformasikan, disesuaikan dengan bahasa kontemporer, ya, dengan bahasa Arab ala zaman sekarang. Jadi masih agak gampang untuk mempelajarinya. Tapi kalau kita belajar majmu', bede, ya, kadang yang udah mondok lama aja puyeng, ya, yang udah mondok lama aja puyeng, apalagi yang nggak pernah belajar sama sekali. Baik, kita berbicara tentang masalah syarhul hadis, beliau punya syarah Sahih Muslim. Berbicara tentang masalah hadis riwayah, beliau punya kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang memuat berbagai macam hadis yang beliau ringkas dan beliau sadurkan dari Al-Ummahat As-Sitt, ya, dari kitab hadis yang 6, ya. Itu beliau ambil tanpa menyertakan sanad, sanad. Jadi kalau kita pengen tahu sanad atau mata rantai periwayatan yang ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin, maka kita harus kembali kepada kitab induknya, induknya, karena memang di situ Al-Imam Nawawi untuk meringkas, beliau tidak menyertakan sanad di situ. Tapi bukan berarti hadisnya kemudian menjadi dhaif, karena memang hadis yang beliau tuliskan di Riyadhus Shalihin ini ada di dalam kitab-kitab induk, dalam kitab hadis riwayah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya pendek-pendek, ya, hadisnya pendek-pendek dan umumnya amat sangat berkesesuaian dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini yang dituliskan oleh Sayyidil Habib Umar dalam Qutuful Falihin, nggak ada atau hampir dikatakan tidak ada hadis yang panjang yang bercerita, yang isinya tentang cerita di zaman Rasulullah SAW yang terjadi antara Rasulullah dengan para sahabat. Isinya hanya pesan-pesan singkat saja, jawami'ul kalim, ya. Jawami'ul kalim. Apa hadis yang pertama? Nah, ini sering Bapak dengar nih, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Pendek, Pak. Hafal enggak? Ya, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan fisikmu, ya, tidak menjadikan tubuhmu sebagai
patokan penilaian, akan melainkan menjadikan hati dan perbuatanmu sebagai patokan penilaian. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh seorang ulama hadis di zaman sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu yang kita kenal dengan nama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Siapa nama aslinya, Pak? Apal kan? Nah, ntar ada hadiah nih. Ada kuis. Siap-siap. Ya, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Walaupun di sini ada khilaf, ya, di dalam namanya ada yang bilang Abdurrahman bin Sakhr, ada yang bilang namanya ini adalah Umair ibn Amir, ada yang bilang namanya ini adalah Abdus Syams, dan ada yang bilang namanya ini adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Amr bin Abdi Ghanim. Banyak, sampai bahkan ada 30 nama. Tapi yang paling masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu aja satu Bapak hafalin, jangan 30-30-nya. Ya, soalnya hadiahnya cuma minyak goreng. Ngapalin 30 hadiahnya cuma minyak goreng. Kalau kita ngapalin 30 hadiahnya umroh, mau Pak? Mau ngapalin 30 nama Sayyidina Abu Hurairah, nama-nama yang jadi khilafnya, terus kalau Bapak bisa apal hadiahnya umroh, siap? Nah, insyaallah ditanggung ntar sama Pak Jahidir. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda termasuk minal muktsirina fir riwayah. Termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya, Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka, ini kedua ulama besar dalam hadis riwayah ini bersepakat meriwayatkan hadis dengan jalur sanad mereka masing-masing sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah, itu kurang lebih ada 325 hadis. Artinya ada 325 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah dari Rasulullah, yang mana 325 hadis ini sama-sama diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. 325, Pak. Kita hafal berapa, Pak? Kita hafal berapa hadis? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ini 325 hadis baru yang diriwayatkan, hadis yang sama, ya, antara yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini jumlahnya ada 93. Ada 93 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah, tapi Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis itu. Istilahnya infiradul Bukhari ala Muslim. Ya, ini riwayat Imam Bukhari meriwayatkan sendiri, Imam Muslim nggak ikut meriwayatkan. Ya. Kemudian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah dan Al-Imam Bukhari tidak meriwayatkan, itu jumlahnya ada 190 hadis. Ada 190 hadis. Ini banyak sekali, Masya Allah, ya. Nah, gimana bisa sampai Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah ini sangat memiliki hafalan yang kuat dan banyak sekali meriwayatkan hadis Rasulullah, padahal, dan ini sering dijadikan target, ya. Masalah ini sering dijadikan target oleh musuh-musuh Islam untuk melemahkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa titik tersebut yang sering dijadikan target oleh musuh-musuh Islam
untuk melemahkan, ya, untuk melemahkan umat Islam atau melemahkan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rentang waktu yang sangat singkat oleh Sayyidina Abu Hurairah di dalam membersamai Rasulullah. Cuman 3 tahun. Sayyidina Abu Hurairah cuman 3 tahun dari sejak beliau masuk Islam sampai akhirnya Rasulullah mangkat, ya. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ngaji kepada Rasulullah cuman 3 tahun. Tapi walaupun 3 tahun, kalau serius menghasilkan, ya. Dan ini sering dijadikan to'an. Apa itu to'an? Sering dijadikan target oleh orang-orang yang anti terhadap hadis nabawi. Mereka mengatakan Abu Hurairah itu tokoh fiktif. Ada yang bilang begitu. Kenapa tokoh fiktif? Kok ada bisa orang meriwayatkan ribuan hadis hanya dalam jangka waktu 3 tahun? Bapak tes saja, ya. Bapak boleh tes. Kalau Bapak fokus terhadap sesuatu, itu dalam jangka waktu bahkan mungkin Bapak 4 hari bisa hafal 40 hadis, bisa. Asalkan fokus. Baca 10 kali, ya. Tulis 10 kali, ulang 10 kali, ya. Bapak baca 10 kali, tulis 10 kali, ulang 10 kali. Kalau kita sanggup istiqomah, pasti bisa. Bapak baca 10 kali, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ulang 10 kali. Habis dibaca, diulang 10 kali, tulis. Tulis 10 kali. Habis itu ulangi lagi 10 kali. Itu saya yakin Bapak pasti hafal. Pasti hafal. Walaupun mungkin belum bisa nulis pakai bahasa Indonesia, tulis pakai bahasa Arab. Belum bisa nulis pakai bahasa Arab, tulis pakai bahasa Indonesia, pasti hafal. Cuman kan terkadang kita nggak mau sabar sama yang namanya proses. Nah, ini permasalahan kita. Kita baru duduk langsung pengen jadi ulama besar, ya. Baru duduk 1 kali templokan udah pengen jadi ulama besar, itu pun duduknya di bawah AC terus ngelenggut ya. Kita baru diulangin baca 3 kali aja udah nggak sabar, ya. Ini ngaji hadis nih, kalau kita pakai metode talqin untuk ngapalin, wallahu alam bapak-bapak pada sanggup apa enggak. Paling ntar keluar begitu sambil makan di pelataran sono, ngaji kayak anak TPA, baca hadis ditalkin begitu, pakai didikte begitu. Emang gue bocah, gue kan udah tua, ngapain pakai baca hadis, pakai didikte, ya. Itu kan kita kayak begitu, nggak mau ngapalin hadis Nabi dengan dalih kita bukan anak kecil, jangan didikte, ntar baru berasa di akhirat, ya nyesel kagak apal hadis, nggak apal hadis Nabi. Nah ini Sayyidina Abu Hurairah 3 tahun fokus. Kita ini kan banyak waktu kita terbuang sia-sia. Dengan adanya handphone kita sibuk ngeliatin status orang. Dengan adanya handphone kita sibuk ngeliatin perkembangan dinamika politik, ya. Fulan ngegayat fulan menjadikan fulan sebagai pasangannya. Dengan adanya gadget kita sibuk setiap hari mengiklankan capres. Masya Allah, status WA-nya nggak pernah sepi sehari dari 1 updatean tentang capres, tapi nggak pernah sekalipun ngupdate hadis Nabi Muhammad. Ntar di akhirat minta syafaat sama capres tuh, ya. Minta syafaat sama capres, minta syafaat tuh, ya capres ini matahari sejengkal dari ubun-ubun saya minta syafaat sama ente, sampai botak sariawan gak bakal dapat, Pak. Karena yang ngasih syafaat cuma baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang direstui oleh baginda Nabi, orang-orang yang direstui oleh Rasulullah. Dan Rasulullah hanya merestui mereka untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang Rasulullah cinta kepada dia, dan dia cinta kepada Rasulullah. Sekarang gimana orang itu mau mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, hadisnya nggak apal, sunnahnya nggak tahu, bahkan sehari-hari nggak ada usaha untuk menjadi agensi Rasulullah, untuk menjadi penyebar sunnahnya Rasulullah,
menjadi penyebarnya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini marad ya, ini adalah penyakit di tengah masyarakat Islam. Tapi perhatian sama negara bagus, perhatian sama urusan umat bagus ya, tapi perhatian sama urusan umat yang bagaimana yang bagus. Perhatian kepada urusan umat yang bagus adalah mendoakan sesama umat, nggak nyakitin hati umat Nabi Muhammad, nggak curang kepada umat Nabi Muhammad, kagak dendam sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru namanya sya'nul ihtimam, urusan perhatian. Nah, ini kalau seandainya waktu yang kita miliki tersebut kita alih fungsikan untuk menghafal hadis Nabi, pasti kita sanggup tuh, pasti sanggup ya. Asalkan kitanya fokus sehari satu hadis aja, one day one hadis, seperti program one day one ayat, satu hari satu ayat ya. Enak tuh pas lempengan masuk surah Al-Qalam, Nun seharian dibaca Nun ya, habis sholat zuhur Nun, lempengan yang pas nunnya doang ya kan. Atau ya, tapi setidaknya itu lebih bermanfaat. Itu kalau Bapak wiridin yakin ampuh Pak ya, yakin ampuh. Coba nih Bapak iseng-iseng ya, sehari ini mulai hari ini Bapak apalin satu hari satu ayat. Ambil misalkan dari surah Al-Kahfi, katakan ya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ulang terus. Mau jalan berangkat ke pasar, ulang. Mau jalan berangkat kemana, ulang. Itu saya yakin 40 kali Bapak ngulang, hafal. 40 kali Bapak ulang hafal. Cara jaganya gimana? Kalau Bapak mau mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, cara jaganya lewat tadarus harian. Tadarus harian kita yang satu hari minimal 1 juz, 30 hari 30 juz. Walaupun sebaiknya sehari 5 juz. Kenapa sehari 5 juz? Supaya seminggu itu kita hatam. Kalau sehari 5 juz, seminggu kita hatam, itu berarti dalam satu minggu kita nggak akan melewati 6 hari kecuali kita sudah membaca setiap ayat tersebut. Saya ingat sekali, dulu itu kita ngapalin Yasin, itu nggak pernah namanya ngapalin niat dalam artian kita duduk sengaja ngapalin, enggak. Dari mana kita hafal Yasin? Dari kita hadir tahlil malam Jumat, hanya sekedar mendengar. Itu yang Bapak dengar secara rutin seminggu sekali, Bapak bisa hafal. Walaupun hafalnya terkadang kalau kita baca sendiri kita lupa, tapi setidaknya kalau ngikutin kita mampu, kita bisa ya. Lempengan baca sendiri nih mungkin ada kedernya ya kan, tapi pas giliran kita ngikutin ada yang mimpin tanpa kita ngelihat mushaf, kita bisa hafal. Padahal itu cuman yang modal nguping. Saya ingat sekali dulu itu orang tua saya kalau sholat Jumat di Masjid Al-Fitrah selalu ngajak saya di shaf pertama, dan guru kami Kiai Haji Muhammad Ramli Fadil hafizahullah ta'ala wa ra'ah itu masih mendawamkan sholat Jumat itu rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Itu memang ada hadisnya warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau beliau lagi ngimamin, karena saya adanya di shaf pertama dan gak bercanda sama temen, itu kita hafal Al-A'la sama Al-Ghasyiyah sampai detik ini. Bukan karena saya bawa buku laporan ke depan guru TPA, tapi karena boleh nguping buya ngaji pada saat ngimamin. Itu seminggu sekali kita dengar, apalagi seminggu sekali Bapak baca. Beda loh dengar sama baca, kualitas hafalannya itu lebih cepat kalau kita baca ketimbang kalau kita hanya sekedar dengar. Ya cuman itu kadang kembali lagi kita ini malas untuk berproses. Ya jadi jemaah sekalian, wajar kalau seandainya banyak faktornya kenapa Sayyidina Abu Hurairah itu mudah sekali dalam jangka waktu 3 tahun. Loh kok sahabat yang lain
Nah, ini pertanyaan juga nih. Kok sahabat yang lain enggak seperti Abu Hurairah? Ya. Sahabat lain kok enggak seperti Abu Hurairah? Siapa bilang? Siapa bilang? Banyak juga sahabat yang lain yang memiliki hafalan yang juga banyak seperti Sayyidina Abu Hurairah. Makanya kita di dalam ilmu hadis ada pembahasan namanya minal muktsirina fir riwayat. Termasuk diantaranya siapa? Yang lama bersahabat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia juga ahli di dalam hadis. Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini juga adalah orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar, ya. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini termasuk para sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma memang kalau Sayyidina Abu Hurairah selama 3 tahun sejak beliau masuk Islam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mangkat, beliau nggak pernah sedikit pun lewat. Dan beliau juga suka nanya kepada sahabat yang lain. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang tidak secara langsung dari Nabi, tapi dari sahabat-sahabat yang lain. Tapi dalam periwayatan sesama sahabat itu terkadang enggak dibahas di dalam matan, di dalam sanad hadis. Misalkan dari Abu Hurairah dari Sayyidatina Aisyah, enggak kayak gitu. Ya, langsung kalau udah riwayat sesama sahabat, ya, meskipun sahabat tersebut langsung menisbatkannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ini dianggap benar. Kenapa? Karena semua sahabat udul, punya syarat utama dalam meriwayatkan hadis, yaitu adil, sifat adil, ya. Dan juga sudah dapat rekomendasi Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu karena Sayyidina Abu Hurairah itu memang setelah masuk Islam udah fokus untuk mengabadikan semua tentang sabda baginda Nabi. Yang kedua, hafalannya kuat, dan hafalan kuat ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, tidak bermaksiat. Maksiat ini bikin hafalan jadi lambat, apalagi kalau sudah maksiatnya ini adalah maksiat yang berkaitan dengan aurat, ya, baik aurat kepada lawan jenis ataupun kepada sesama jenis. Ini dapat memutus saraf kita yang berfungsi untuk menjaga hafalan. Itulah kenapa dulu Sayyidina Imam Syafi'i curhat sama gurunya Imam Waqi', ya, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa'alamani bi annal ilma nur wa nurullahi la yuhdalil asi. Saya curhat sama guru saya, Imam Waqi' namanya. Loh, kok ini kualitas hafalan saya menurun. Biasanya saya kalau baca kitab halaman pertama nggak sengaja saya ngelirik ke halaman kedua, saya hafal halaman kedua. Jadi Imam Syafi'i itu saking cerdasnya, yang kelirik sedikit dia hafal. Kalau kita saking blow-onnya, yang kita udah gini-giniin nggak hafal-hafal. Padahal udah kita tompo sama mata kita. Sampai dulu kita saking stresnya ngapal itu kadang-kadang, aduh, kita bakar aja kali ini kamus nih, abunya kita minum nih. Zaman nyantri begitu dulu, ya, kitab ini kita bakar, abunya kita minum. Ya, kalau ilmu bisa kayak begitu, enak. Yang paling kuat ngabu, yang paling banyak hafalannya. Ya, kalau begitu ngelinting rokok, bahan lintingannya apa? Kertas kitab kalau kayak gitu, ya. Tapi ternyata ilmu tidak seperti itu. Nah, ini Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardha yang ngelirik dia hafal. Makanya kalau baca kitab terkadang halaman setelahnya ditutup, takut kalau kelirik jadi
Jadi hafal hingga satu ketika dalam riwayatnya, walaupun ada beberapa versi, nggak sengaja ngeliat betis emak-emak, bukan betis perawan pak, betis emak-emak. Betis emak-emak lagi naik keledai dilihat oleh Al-Imam Syafi'i, nggak sengaja ngelihatnya, ya nggak sengaja. Akhirnya ada beberapa setelah itu hafalannya agak sedikit menurun. Loh kalau kita pulang ngaji ngelihat apa pak? Ngelihat ibu-ibu senam. Ya, ngelihat ibu-ibu senam. Betisnya nggak kelihatan, kulitnya yang nggak kelihatan, tapi bentuk tubuhnya. Iya nggak? Ya? Ustaz kok tahu? Yang nanya juga tahu. Orang lewatnya depan masjid, lewatnya depan masjid, itu bikin apalan kita pada akhirnya jadi hilang. Ya, udah mengajinya ngantuk, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, keluar ngelihat ibu-ibu pakai legging, udah ambiar, lengit sakabehan anak. Ya, kalau kita lagi lewat pulang ngaji kelihatan yang begitu, nggak sengaja, nyampe di rumah kita ulang lagi. Bapak diulang lagi nggak? Nah ini yang bahaya, yang didelengin. Oleh karena itu jamaah sekalian, apa kata gurunya Imam Syafi'i? Fa'alamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Akhirnya beliau ngasih tahu kepadaku, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya nggak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat, ya. Makanya ciri ahli ilmu takut kepada Allah. Ciri ahli ilmu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh siapa namanya, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini ulama besar, ya, ulama besar. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab beliau kalau nggak salah yang fi Sohbatil Akhyar, itu beliau bilang begini, li'an adkhulal naro bi ta'atillahi ahab ilayya min an adkhulal jannata wa qad asaitu. Li'an adkhulan naro wa qad ata'tullaha ahabbu ilayya min an adkhulal jannata wa qad asaitu. Saya masuk neraka walaupun dulunya di dunia saya taat kepada Allah, itu lebih saya suka ketimbang saya masuk surga tapi dulunya di dunia saya bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kalau saya masuk ke neraka tapi di dunia saya full taat, berarti saya telah menunaikan kewajiban saya sebagai seorang hamba dalam hukukul ubudiyah, ya. Hukukul ubudiyah. Kewajiban saya sebagai seorang hamba untuk taat kepada Allah udah saya kerjakan. Selebihnya apa yang menjadi ketentuan Allah, kalau Allah memasukin saya ke neraka nggak apa-apa deh. Yang penting saya sebagai seorang hamba udah benar-benar melakukan apa yang harus saya lakukan. Ketimbang saya masuk ke dalam surga tapi di dunia saya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dzauq yang azim, ya, rasa yang begitu tinggi. Ya kalau kita kan di dunianya maunya nyantai, di akhirat pengennya masuk surga, ya, pengen masuk surga dengan cara nyantai, ya, pengen masuk surga dengan cara nyantai. Jadi kalau bapak ketemu orang nggak pernah nggak pernah jadi caleg, nggak pernah jadi ketua DPC, tiba-tiba langsung jadi ketua partai pusat, kalem aja, santai, ya, nggak usah diributin. Bapak juga pengen masuk surga nggak pakai capek kan? Iya nggak? Kita pengen masuk surga nggak pakai capek, pengen nggak? Ya, kita aja pengen masuk surga nggak pakai capek, dan kita nggak pernah protes diri kita. Kenapa kita protes orang yang langsung jadi ketua umum partai tanpa harus lewat DPC? Santai aja, ya. Kadang-kadang kita sibuk sendiri, ribut sendiri, apa itu masih anak ingusan. Ini saya bukan lagi belain dia, bukan, ya, kita lagi belain diri kita sendiri, ya enggak, kita lagi belain diri
diri kita sendiri. Terkadang kita ngeributin sesuatu yang nggak perlu kita ributin, Mbak. Ya, sesuatu yang nggak perlu kita ributin, kita ributin. Orang mau karir dari awal dong, dari ketua DPC dulu, dari ini dulu, enak bener pakai privilege langsung ketua DPP. Kita jadi surga pengennya begitu. Pengennya udah gitu cita-citanya apa? Firdaus lagi. surga yang paling tinggi. Berapa witirnya? Kita pengen surga yang paling tinggi, witirnya berapa? Atu. Itu juga bulan Ramadan. Pengen surga Firdaus, witirnya 1, terawihnya 8. Giliran dikasih terawih yang 20 katanya kebanyakan. Ada kok pendapat yang 8. Jadi santai aja Pak, kalem aja. Kita aja punya niat kayak begitu, pengen sesuatu yang agung tanpa memulai karir dari awal. Jadi kalau ada orang yang kayak begitu, Bapak kalem aja, nggak usah ribet-ribet. Kita ribet-ribet juga cuman ngedongkolin hati buat apa? Apa faedahnya? Apa faedahnya? Nggak ada faedahnya. Kata Rasulullah, alaika bi khassati nafsik wa da'anka amral ammah, ya. Hendaknya engkau sibuk memikirkan apa yang harus engkau lakukan untuk hati dan pribadimu, biarin urusan lain yang bukan jadi urusanmu, engkau tidak diberikan beban dan tanggung jawab untuk itu. Taib jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah akan kita lanjutkan nanti pembahasan tentang makna dari hadis tersebut pada pertemuan yang akan datang. Ini hanya sekelumit tentang biografi dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, yang mudah-mudahan dengan kita kenal beliau, kita nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang senantiasa bersama Rasulullah. Terakhir, Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, ya, ini wafat pada tahun 59 Hijriah di kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Catat apa nih? Baju koko. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.